nggak sih lihat sebuah tim futsal yang nyerang itu rapi banget sampai-sampai terasa seperti mereka udah latihan 1000 kali. Operan santai tapi presisi, ruang tiba-tiba kebuka, dan penontonnya cuma bisa bilang, wah kok bisa ya selancar itu? Di balik permainan yang kelihatan simpel itu, sebenarnya ada ritme, pola, dan kecerdasan yang bekerja bareng-bareng. Sebelum itu, perkenalkan saya Cemim Husnul Keisha dengan nomor absen 8 dari kelas 12-8 SMA Negeri 1 Depok. Futsal sendiri adalah olahraga yang lahir dari lapangan yang kecil dengan tempo yang cepat. Karena ruangannya sempit, setiap sentuhan itu harus terkontrol, setiap keputusan harus cepat, dan setiap pemain harus ngerti perannya masing-masing. Gak ada yang bisa lari sembarangan. Semuanya itu harus teratur, kayak mesin yang setiap bagian itu saling mendukung. Kiper misalnya, bukan cuma penjaga gawang dalam futsal, kiper adalah starter serangan. Kiperlah yang mengatur tempo dan menjadi tempat paling aman buat ngulang serangan kalau situasinya lagi mepet. Di depannya ada anchor, pemain yang tugasnya menjaga alur permainan tetap tenang, rapi, dan gak gampang panik. Kalau anchornya panik, satu tim panik semua. Anchor ini ibaratnya otak tengah tim. Kalau ritme mulai kacau, dialah yang menenangkannya. Di sisi lapangan, kanan, kiri, ada flank. Nah, ini pemain yang lincahnya bikin lawan pusing. Flank lah yang buka ruang, bikin kombinasi cepat, bantu serangan, tapi juga cepat turun buat bantu bertahan. Dan paling depan ada pivot, si pematul serangan. Tubuhnya jadi perisai, pegangan bola dengan kuat, bagi umpan ke teman atau putar badan langsung tembak. Dari pivot inilah banyak peluang yang tercipta. Nah teman-teman, begitu semua peran ini menyambung dan bergerak bareng, strategi pun mulai kelihatan nih. Futsal itu bukan cuma soal nyerang ya, tapi kapan harus sabar, kapan harus cepat, dan kapan harus manfaatin celah sekecil apapun. Karena ruangannya yang terbatas, kecil. Dari sinilah muncul macam-macam pola penyerangan. Ada pola 3-1 yang bikin pivot jadi titik utama. Pola ini cocok buat tim yang mau pegangan bola lebih lama. Ada pola 2-2 yang lebih seimbang, 2 di depan, 2 di belakang. Enak buat transisi yang cepat. Atau pola 1-3 yang super agresif. Cocok nih buat tim yang mau ngepres dan langsung nyerang. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengenalkan strategi atau pola penyerangan 3-1 yang bisa teman-teman terapkan kalau semisal mau bermain futsal. Baik, saya menggunakan pola penyerangan 3-1 yang saya pasangkan dengan lawan saya, pola penyerangan 1-3. Dan di sini bola diawali dengan berada pada anchor 4 yang akan bersiap segera dioper ke arah flank 2 ataupun flank 3. Flank 2 dan flank 3 ini harus mundur sedikit untuk bersiap menerima operan bola dari anchor 4. Setelah flank 2 ataupun flank 3 mundur sedikit ke arah belakang, maka anchor akan memilih untuk mengoper ke arah flank 2 atau flank 3. Nah, di sini saya membuat anchor 4 mengoper kepada flank 2 yang diikuti dengan pergerakan anchor 4 menuju ke arah depan setelah mengoper bola untuk membuka ruang kepada flank 2 menuju ke arah tengah dan mencari posisi yang pas untuk mengoper. Setelah bola berada pada flank 2, bola akan digiring ke arah tengah yang dimana bersamaan dengan perpindahan flank 3 menuju ke arah atas untuk menerima operan bola dari flank 2. Setelah bola dioper dari flank 3 menuju anchor 4, maka di saat yang bersamaan pula pivot akan mencari celah, mencari di mana posisi yang tepat untuk bisa menerima bola yang diperkirakan akan dioper oleh anchor 4 dari flank 3. Lalu apabila bola sudah berada pada anchor 4, maka bola akan langsung dioper kepada pivot 5 yang disertai dengan pergerakan anchor 4 menuju celah-celah di mana bola akan bisa dioper kembali kepada anchor 4. Nah, di saat yang bersamaan, flank 2 akan bergerak ke arah bawah untuk bersiap menerima operan dari pivot 5. Pivot 5 akan mengoper bola kepada flank 2 dan flank 2 akan mengoper bola kepada anchor 4. Ini dimana sebelum flank 2 mengoper kepada anchor 4, anchor 4 mencari posisi di mana ia bisa menerima operan bola itu dengan celah-celah yang terbatas dari presan-presan lawannya. Seperti itu. Pada saat anchor 4 sudah menemukan ruang dan celah yang tepat untuk menerima operan dari flank 2, maka flank 2 akan segera mengoper kepada anchor 4 dan setelah itu anchor 4 akan menembakkan bola ke arah gawang lawan dan mencetak 1 gol.
Seperti inilah pola 3-1 yang bisa teman-teman terapkan jika tiba-tiba ada praktek membela nilai futsal dan lain sebagainya. Setiap pola itu punya karakter sendiri, tapi semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan ruang. Dan di futsal, ruang sekecil apapun itu berharga banget. Dari celah 1 detik itulah gol bisa muncul. Jadi, serangan futsal yang kelihatannya sederhana itu sebenarnya hasil dari pemahaman posisi, pola yang matang, dan kerjasama yang dibangun terus-menerus. Inilah kenapa futsal bukan cuma olahraga cepat, tapi juga mungkin seni berpikir dalam ruang sempit ya. Sekian dari saya, terima kasih.